berikutnya kita menginjak pada, ini menarik juga, karena COVID ini juga banyak di orang hamil. Dan ini bagaimana kaitannya dengan rencana persalinannya pada COVID pada ibu-ibu hamil. Sebagai pembicara kita undang Dr. Tauhid Islami, SPOG, konsultan feto maternal. Jadi memang beliau pakar tentang kehamilan, beliau dokter SPOG di Rumah Sakit Sudono Madiun. Beliau sangat banyak inovasinya, sangat aktif di POGI Surabaya. Terima kasih kehadirannya Dr. Tauhid dari Madiun. Monggo silahkan bisa mulai mempresentasikan paparannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Brahmana. Barangkali saya satu-satunya speaker yang tidak duduk di kantor ID ya. Saya dari daerah, kalau pembicara yang lain dari Surabaya. Jadi judul yang diserahkan kepada saya adalah persalinan ibu hamil di tengah pandemi. Tapi saya agak menghindar, agak lebih ke hulu ya. Karena kalau langsung ke persalinan itu sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa diceritakan. Ya, seperti tadi sudah banyak disinggung oleh pembicara-pembicara sebelumnya, ada yang disebut dengan kelompok rentan severe illness dalam infeksi COVID ya. Nah ini kenapa saya disuruh bicara sama Dr. Brahmana, karena ternyata pregnancy ada di situ gitu ya, bersama-sama dengan para penderita kanker barangkali, kemudian penyakit ginjal, kemudian penyakitnya Dr. Agus tadi, PPOK barangkali, ada penyakit jantung, imunokompromis, obesitas, dan sebagainya. Lah kok pregnancy nyembul di situ ya? Pregnancy itu kan bukan penyakit, itu adalah suatu kondisi yang sehat-sehat aja. Tapi ternyata dimasukkan sebagai kelompok rentan severe illness dalam infeksi COVID. Dan ini yang menyatakan adalah CDC yang diupdate pada tanggal 2 November 2020 gitu ya. Nah, benarkah itu statement itu gitu ya? Karena yang menampilkan adalah CDC, maka saya coba cari-cari tahu data dari Amerika, begitu United States of America. Kenapa kok enggak data dari Indonesia? Yang pertama jelas di Indonesia tidak ada data gitu ya. Tidak ada data. WHO pun saya cari-cari juga tidak punya data yang lengkap. Yang saya temukan yang relevan dengan statement tadi adalah dari Amerika ya. Di pojok kanan atas itu saya tuliskan sebagai suatu anekdot data ya, anekdot data. Kita bisa lihat di situ Amerika ini adalah negara nomor 1 jumlah penderita COVID terbanyak ya. Ada 9 juta, 9,2 juta ya. Dan menariknya dari 9,2 juta itu hanya 36.000 saja yang hamil gitu. Artinya prevalensi hamil COVID dibandingkan total case itu hanya 0, tidak sampai setengah persen pun tidak sampai ya, 0,38%. Kemudian yang meninggal itu hanya 50 orang. Sehingga kalau boleh dikatakan ini sebagai suatu case fatality rate ibu hamil COVID yang meninggal itu hanya 0,1. Ini masih lebih tinggi pasien-pasiennya Dr. Retno ya. Pasien-pasien anak itu kalau saya tidak salah, case fatality rate-nya itu 1%. Ibu hamil yang meninggal, ibu hamil COVID yang meninggal itu 0,13%. Ini menimbulkan pertanyaan, apa betul sih ibu hamil itu termasuk susceptible group, kelompok rentan dalam pandemi ini gitu ya. Ini anekdot, makanya disebut sebagai anekdot data gitu. Cuman masalahnya yang berbeda, ternyata meskipun jumlahnya tidak banyak, ternyata yang harus ngamar itu kan berarti sedang ke berat. Kalau ringan dan tadi dikatakan Dr. Mustafa asimptomatis, mestinya kan tidak perlu ngamar. Isolasi mandiri di rumah. Di Amerika yang ngamar itu 25,26%, ini di atas populasi normal. Populasi normal sekitar 20-an yang ngamar.
Nah, kemudian yang dari yang ngamar ini yang membutuhkan layanan ICU itu 3,6%, ini pun dianggap tinggi. Jadi menjadi kontradiksi lagi ya, menjadi perdebatan. Apakah hamil ini sebetulnya kelompok rentan enggak sih gitu ya? Sehingga pertanyaan yang menarik untuk diajukan, ibu hamil itu susceptible atau enggak? Atau pada bahasa yang lain itu vulnerable group atau tidak? Atau dalam bahasa awamnya itu sebetulnya kelompok rentan atau tidak ya? Tadi saya melihat pemirsanya itu ternyata tidak awam-awam banget ya, Dr. Brahmana ya. Itu kalau saya hitung-hitung yang dokter itu ada 50 orang kelihatannya. Sehingga saya coba, enggak apa-apa deh saya agak menjelaskan sesuatu hal yang di awang-awang begitu ya. Bahwa dalam kaitan melawan COVID ini dalam tubuh kita mempunyai dua pasukan ya. Dua pasukan yaitu T helper 1 dan T helper 2. Kalau pakai bahasa awam, T helper 1 ini adalah bad boy. Bad boy itu kalau jumlahnya banyak dia malah ngerusui ya. Tapi kalau jumlahnya pas itu sebetulnya adalah respon awal imun terhadap virus yang masuk. Nah, sedangkan T helper 2 itu dalam bahasa awam kita sebut sebagai good boy. Respon imun yang good boy. Dalam jumlah banyak kita malah beruntung karena dia akan merangsang terbentuknya antibodi kan begitu. Sehingga dalam bahasa yang lain T helper 1 ini adalah pro-inflamasi, sedangkan T helper 2 itu adalah yang anti-inflamasi kan begitu. Nah, pada tubuh yang sehat ini dalam keadaan seimbang. Tidak ada yang satu lebih dominan daripada yang lain. Nah, pada infeksi COVID, jangan COVID dulu. Pada infeksi coronavirus yang lain, yaitu MERS dan SARS dan swine influenza di Spanyol pada tahun berapa itu 1920. Itu yang banyak terbangkit ya, bad boy ya, T helper 1 yang pro inflamasi. Tapi menarik, ternyata meskipun sama-sama golongan beta coronavirus, yang SARS-CoV-2 ini ternyata dia mampu membangkitkan dua-duanya gitu, dua-duanya. T helper 1 dan T helper 2 ya. Sehingga itulah mungkin yang menjadi salah satu teori yang diajukan mengapa sekitar 80% itu asimptomatis, ringan-ringan aja gitu. Dengan gejala ringan atau bahkan asimptomatis karena ada balance antara T helper 1 dan T helper 2. Itu mengenai hubungan respon imun badan kita terhadap infeksi COVID-19. Sekarang kita lihat. Nah, kok ada yang sampai masuk ICU? Kok sampai ada yang meninggal ya? Ya, itu ternyata setelah diteliti secara imunologis, dia masuk pada step yang mengerikan, yaitu ya terjadi badai sitokin ya dikatakan begitu, dan itu semua kerjaannya bad boy, T helper 1 ya kerjaannya bad boy. Dikatakan bahwa berat ringannya pasien yang terinfeksi COVID itu linier dengan kadar dari bad boy ini, T helper 1 ini yang pro inflamasi, terutama interleukin 6 ya. Itu sudah banyak disetujui oleh ahli di dunia ya. Jadi cytokine storm itu yang berperan adalah T helper 1. Jadi semakin tinggi kadar dari T helper 1 atau proinflamasi atau bad boy ini tadi, maka dia jatuh pada gejala yang sangat berat, yang bahkan kadang-kadang virusnya itu sudah nggak ada. Jadi ini adalah over respon daripada sistem imun yang digawangi oleh anak buah dari bad boy tadi. Nah, pada hamil bagaimana? Ini yang menjadi kontroversi perdebatan sampai dengan saat ini. Hamil itu sebetulnya protektif atau rentan? Susceptible atau sebetulnya kelompok yang protektif? Kelompok rentan atau sebetulnya kelompok yang kuat dalam menghadapi infeksi ini? Sudah establish pengetahuan ini diketahui bahwa ibu hamil itu adalah dominan good boy, dominan T helper 2 sebetulnya.
Dominan good boy sebetulnya adalah untuk menyelamatkan karena ada janin di dalam, menekan respon imun gitu. Jadi ibu hamil yang normal yang tanpa ada catatan apa-apa itu sebetulnya dominan good boy. Apakah ini ada artinya pada infeksi dengan COVID? Ternyata yes gitu. Karena kalau dikombinasi ibu hamil ini terinfeksi oleh COVID-19, maka dua-duanya ini terangsang. Kalau dia sama kuat, maka gejalanya ringan-ringan aja, atau bahkan disebut Dr. Mustafa tadi itu adalah asimptomatis gitu. Karena kita dominan ibu hamil itu dominan good boy. Kalaupun toh datang orang yang kemudian membangkitkan bad boy, jumlah good boy dan bad boy-nya itu masih seimbang. Gitu. Sehingga tadi di angkanya itu tadi insidensnya itu hanya 0,3 gitu dari populasi seluruh penderita yang COVID gitu. Dengan angka kematian hanya 0,1 bayangkan. Jadi ini sebetulnya kalau dari angka-angka ini dan dari kenyataan imunologis yang seperti ini, sebetulnya ibu hamil itu yang terkena COVID itu sebetulnya protektif dibandingkan populasi normal gitu ya. Nah, ibu hamil yang bagaimana yang kemudian katanya ngamar, masuk ICU, butuh ventilator dan kemudian meninggal. Ternyata yang menarik itu adalah ibu hamil yang memang bermasalah dari awal. Gitu. Jadi ibu hamil yang preeklamsia, ibu hamil yang obes, ibu hamil yang memang sebelum hamil punya hipertensi, ibu hamil dengan kelainan jantung. Kalau itu hamil, maka secara natural mereka juga sudah kehilangan dominansi good boy gitu. Yang mendominasi dalam plasentanya itu adalah yang bad boy. Ditambah lagi dia dengan infeksi COVID-19, maka jatuhlah dia pada sebuah klinis yang berat. Jadi inilah yang disebut dengan anekdot data. Jadi sebetulnya ibu hamil itu adalah protektif, tapi kalau dia ternyata ibu hamil yang preeklamsi, ibu hamil yang gemuk, ibu hamil yang dengan hipertensi, begitu kena COVID tidak ada bedanya dengan populasi umum. Bahwa memang yang berpenyakit berat dan kemudian sampai butuh ICU, ventilator dan kemudian meninggal adalah kelompok komorbid, gitu ya. Jadi nggak ada bedanya. Nah, oleh karena itu tidak heran saya sudah sering kali menyampaikan bahwa protokol COVID itu selalu bunyinya adalah interim, protokol sementara, gitu ya. Jadi memang harus direvisi dengan seiring banyaknya kasus. Kalau dulu protokol itu disusun atas dasar case report. Karena case report kasusnya itu hanya sekitar 5, 10 begitu ya. Kemudian disusun kecenderungannya itu case report. Evidence base yang sebetulnya paling rendah. Sehingga muncul ada edisi Maret, Nah, kita lihat kalau kita mencari-cari yang dari Amerika, yang dari ECOG ya, itu sudah bayangkan dalam 8 bulan pandemi, dia sudah mengeluarkan 7 kali revisi protokol. Ya. RCOG, Royal College, negara-negara persemakmuran Inggris, selama 8 bulan pandemi ini, untuk ibu hamil, dia sudah memperbaiki terus, sampai dengan 12 kali revisi, bayangkan. Jadi dia sebetulnya menyadari bahwa dengan berkembangnya kasus yang banyak, dia kumpulkan semua data-datanya. Jadi ada suatu pemahaman yang barangkali keliru pada bulan Maret kemarin, yang kemudian harus diperbaiki, sampai dengan dia 12 kali merevisi protokolnya. Bagaimana dengan negara kita? Berhenti di revisi 5 ya. Habis itu tidak ada revisi lagi. Ini apa betul berdasarkan evidence base atau apa ini terbitan ini? Dan POGI itu hanya 2 kali yang saya tahu. Pada bulan Agustus terakhir merevisi. Nah ini Pak Brahmana ini adalah ketuanya juga ya. Apa sudah tidak waktunya nih Pak Brahmana untuk membuat revisi lagi gitu ya berdasarkan data-data yang terbaru ya. Terus dengan demikian CDC yang kemudian bekerja sama dengan ECOG, bekerja sama dengan Society for
veto maternal di Amerika sana, mulai menyadari bahwa mereka berangkat dari asumsi, bukan dari data. Mereka berangkat dari asumsi bahwa karena ibu hamil ini ada modifikasi perubahan fisiologis dan perubahan imun respon untuk menerima bayi supaya bayinya tidak keguguran, maka diterima secara established bahwa ibu hamil ini vulnerable terhadap infeksi virus, gitu ya. Yang dipakai permodelan pada saat itu adalah pada swine flu, MERS, dan SARS-CoV-1. Memang betul pada swine flu, MERS, dan SARS-CoV-1 itu ibu hamil banyak sekali yang parah dan sampai meninggal. Tapi itu tadi ternyata secara immunogenicity mereka banyak mengaktifasi bad boy. Tapi tidak demikian dengan SARS-CoV-2. Ada something different dari SARS-CoV-2, bahwa ternyata dia mengaktifasi secara balance antara bad boy dan good boy-nya itu tadi. Sehingga dia mengakui pada revisi yang berapa itu? Ke-7 kalau saya tidak salah, dia mengakui data-data dari yang ditampilkan dari CDC bahwa memang ternyata barangkali kita tidak pas mengatakan bahwa pregnant woman itu bukan kelompok rentan terinfeksi. Dengan populasi umum sama aja dia kemungkinan terinfeksinya gitu ya. Nah, Royal College pun menyampaikan hal yang sama. Royal College pun menyampaikan hal yang sama, bahwa dengan data-data yang terbaru, ibu hamil itu tidak terlihat berbeda dengan populasi normal dari kemungkinan terinfeksinya. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa gitu dengan populasi normal. Jadi ibu hamil itu ya lumayan protektif lah terhadap infeksi COVID-19. Ya. Tapi kemudian mereka mengakui ada faktor-faktor risiko di mana ibu hamil itu menjadi higher risk risikonya pada etnis yang itu. 1 sama 5 buat saya tidak menarik ya. Tapi yang 2, 3, dan 4 itu menarik. Yang dikatakan faktor risiko yang meningkat pada ibu hamil terinfeksi COVID itu adalah kalau obes. Jadi hati-hati pada ibu hamil yang gemuk. Yang kemudian ibu hamil dengan komorbid yang tidak ada bedanya dengan populasi umum, yaitu ibu hamil yang memang sudah punya diabetes, ibu hamil yang memang sudah punya hipertensi kronis, ibu hamil yang berangkatnya hamil juga sudah dengan gangguan kelainan jantung misalkan. Ini tidak ada bedanya dengan populasi umum. Kemudian kalau di populasi umum kita mengatakan high risk itu adalah pada kelompok 60 ke atas, tapi pada ibu hamil yang disebut dengan high risk itu kelompok di atas 35 tahun. Nah, pada kelompok-kelompok ini memang kita harus lebih hati-hati. Tapi pada healthy, young, muda, sehat, hamil pertama kali, sebetulnya kekhawatirannya itu sama-sama saja, gitu, meskipun dia hamil, gitu ya. Nah, oleh karena itu, si RCOG ini, Royal College ini, menyadari barangkali telah tidak terlalu baik dalam menginterpretasi pada awal-awal pandemi. Pada awal-awal pandemi itu respon yang umum adalah ibu hamil, SPOG-nya, bidannya, semua pada nggak keluar rumah. Sehingga yang terjadi adalah frekuensi kontrol kehamilannya itu semua berkurang. Tiba-tiba semua mengalami pengurangan. Orang mau kontrol secara pribadinya dia takut, SPOG-nya pun juga nggak mau terima. Ada orang hamil yang bersangkutan juga takut mau keluar rumah, bidannya pun nggak mau terima. Itu pada awal-awal terjadi restriksi layanan ibu hamil di semua sektor dan disebabkan oleh semua pelakunya. Baik ibu hamilnya itu sendiri, bidannya, dokternya, rumah sakitnya, RSIA-nya barangkali semuanya melakukan restriksi. Dianggap ini sebagai sebuah PSBB kan begitu. Apa yang terjadi kemudian setelah diteliti? Ternyata gara-gara restriksi kontrol kehamilan ini, apa yang terjadi? Insiden hamil dengan bayi yang meninggal di dalam kandungan
kandungan atau dilahirkan meninggal itu meningkat 4 kali lipat. 4 kali lipat. Dan meningkat 4 kali lipat ternyata bukan berasal dari kelompok ibu hamil dengan COVID. Tapi terbukti setelah kejadian, diperiksa secara RT-PCR, bukan ibu hamil COVID. Ibu hamil biasa-biasa saja. Dan plasentanya ternyata juga tidak mengandung COVID. Sehingga ini kekeliruan, sebuah kekeliruan policy gitu ya. Pada takut ini. Pasiennya juga takut, bidannya takut, SPOK-nya takut, rumah sakitnya takut, kliniknya takut. Yang jadi korban adalah justru ibu-ibu hamil yang non-COVID. Angka preeklamsia meningkat, diabetesnya tidak terdiagnosis, kematian stillbirth-nya itu meningkat. Yang berzina tidak ada. Nah, oleh karena itu, pada revisi yang terakhir pada Royal College, tidak lagi merekomendasikan restriksi jumlah tatap muka. Tidak perlu itu. Terutama pada kelompok ibu hamil yang non-COVID. Jadi tidak boleh kita, kalau memang harus 8 kali, ya datanglah ke tempat kita 8 kali. Datanglah ke tempat kita 8 kali. Jangan dikurangin. Kalau dikurangin, ternyata angka morbiditas dan mortalitasnya, baik pada ibu maupun pada janin, itu meningkat. Dan sebagai tambahan cerita, minggu lalu, Dr. Brahmana, saya diundang untuk menghadiri AMP ya, audit maternal perinatal. Salah satu ibu meninggal karena perdarahan pasca salin. Ternyata ini juga gara-gara COVID secara tidak langsung, karena pada saat hamil dia HB-nya 6, untuk mendapat layanan transfusi supaya HB-nya 10, itu dia harus menunggu waktu 3 minggu. Ya. Dan ini juga gara-gara pandemi. Jadi ini kita sudah ya tidak menyalahkan, tapi seperti itulah respon yang kita alami semua, termasuk saya juga pada awal-awal pandemi, bahwa semua orang pada takut keluar rumah, dokter juga menutup prakteknya, membatasi jumlah pasiennya, yang pasiennya pun juga tidak berani keluar rumah, bidannya pun juga tidak berani terima pasien gitu ya. Nah, kita sudah 8 bulan. Kita sudah 8 bulan menghadapi pandemi ini, tentunya jangan lagi memberlakukan policy tentang layanan periksa kehamilan ini seperti di awal-awal pandemi. Karena ilmu kita sudah banyak, kasusnya sudah banyak, kita sudah bisa belajar, dan itu sudah ada yang penelitiannya itu sudah systematic review, sudah bukan lagi case report. Jadi sudah banyak evidence base yang bisa kita dapatkan untuk merubah policy. Jangan lagi seperti awal-awal pandemi gitu ya. Nah, artinya himbauan dari saya tidak perlu lagi menunda kontrol hamil gitu pada kelompok non-COVID, ibu hamil yang non-COVID. Biarlah kami yang bersusah payah gitu ya. Ini adalah harus merupakan beban fasilitas sarana kesehatan. Dia membuat 3M itu tadi, 3M pada ruang tunggunya. Dokternya memproteksi diri sendiri. Jadi jangan frekuensi kontrol hamilnya yang dikurangin, tapi kita harus berupaya, semua pihak berupaya bagaimana supaya ibu hamil mendapat hak penuh frekuensi kontrol kehamilan sesuai dengan standar, cuman kita yang bertanggung jawab memproteksi beliau-beliau itu manakala beliau membutuhkan akses ke layanan kesehatan, ya. Demikian juga masalah persalinan. Jadi saya banyak mendapatkan pertanyaan dari pasien-pasien saya, "Dok, apakah aman bersalin di rumah sakit dokter?" Di mana rumah sakit dokter adalah rumah sakit rujukan COVID gitu ya. Loh, aman Bu, karena kami sudah melakukan zonasi, sudah melakukan cohorting, sudah melakukan separating gitu ya. Bahwa nanti yang non-COVID bersalin di sini, yang COVID bersalin di situ, enggak ketemu gitu loh. Jadi
tidak ada alasan lagi untuk takut. Kita sudah ada di bulan ke-8. Tidak perlu berada pada situasi ketakutan yang sama dengan pada bulan-bulan pertama, karena memang tidak ada pengetahuan pada saat itu, gitu ya. Nah, inilah yang harus dikerjakan oleh semua, dan saya kira ini sudah dikerjakan oleh semua fasilitas kesehatan, apapun bentuknya, apakah itu puskesmas, rumah sakit bersalin, dokter praktek sekalipun, rumah sakit COVID, rumah sakit non COVID. Ini musim pandemi. Pandemi itu artinya merata di seluruh wilayah. Maka tidak boleh fasilitas apapun dia harus melakukan zonasi. Termasuk mal sekalipun juga harus melakukan upaya-upaya untuk zonasi. Mana yang disebut dengan green zone? Di mana di bangunan itu yang disebut dengan yellow zone? Yang mana yang red zone, restricted area? Orang masuk ke sana tuh harus dengan pakaian hazmat. Dan yang kriteria yang masuk di sana adalah ini, itu. Jadi semua harus dideklar dengan baik kepada calon pengunjung, sehingga tidak ada lagi istilah bahwa pasien itu takut ke rumah sakit, meskipun itu rumah sakit yang dikunjungi adalah rumah sakit rujukan COVID. Ya. Ini saya kasih contoh di rumah sakit kami ya. Alhamdulillahnya rumah sakit kami itu diapit oleh 4 jalan besar, 4 jalan besar. Sehingga dengan mudahnya direktur kami itu membuat zonasi separating, bahkan pintu masuknya pun dipisahkan. Yang mana area zona merah? Maka pintu masuknya itu ada di sebelah situ. Zona hijau, pintu masuknya dibedakan lagi dari arah sini misalkan. Kemudian zona kuning, ada pintu masuk yang lain lagi. Nah, kalau kita sudah pertontonkan seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak mengunjungi fasilitas kesehatan. Jadi tidak perlu lagi ketakutan yang sama dengan pada awal-awal pandemi. Cuman seringkali diingatkan oleh pembicara yang tadi ya, protokol kesehatannya tetap harus dijalankan secara disiplin. Nah, itu juga banyak. Karena kami harus menzona, menseparate, menkohort pasien-pasien yang datang, maka kami meminta keikhlasan dari para ibu hamil ini untuk dilakukan screening. Karena kadang-kadang tanya, loh dok, apa harus saya melakukan PCR ketika saya masuk ke rumah sakitnya dokter? Atau apa harus saya melakukan rapid? Harus, Bu. Dan itu bukan kebutuhan saya saja, itu adalah kebutuhan ibu. Karena saya harus tahu menempatkan ibu itu di zona mana berdasarkan hasil screening itu. Gitu. Kan ibu juga tidak mau sebetulnya ibu itu sehat, masuk ke rumah sakit, salah ditempatkan, ibu masuk di ruangan yellow misalkan, atau ruangan oranye. Maka ibu nanti akan mendapatkan nosokomial gitu. Lah untuk tahu ibu ini tempatnya di mana, ya mau enggak mau saya harus melakukan screening gitu ya. Apakah itu dengan RT-PCR atau itu dengan rapid test, mana yang available pada saat itu gitu. Jadi nyuwun sewu, memang harus dilakukan, bukan rumah sakit mengcovidkan pasien gitu ya. Tidak ada istilah itu di tempat kami gitu ya. Ini benar-benar pandemi. Orang tidak tahu status COVID-nya masuk ke dalam rumah sakit, maka kami harus melakukan separating berdasarkan hasil screening gitu ya. Nah, bagi mereka yang terscreen positif atau mereka bergejala sehingga dia berstatus suspek, maka bolehlah dia melakukan isolasi mandiri kalau memang belum ada keperluan untuk melahirkan. Nah, barulah di sini kita bisa melakukan telehealth. Apakah itu by phone, dengan WA, ya, di mana pada kelompok-kelompok yang memang sudah terkonfirmasi positif atau menunjukkan gejala atau seorang pelaku perjalanan yang harus isolasi mandiri, maka semua serba dikerjakan di rumah. Tapi atas guidance dari petugas kesehatannya, baik by phone maupun dengan apapun medianya, gitu. Itu dinamakan sebagai telehealth, gitu ya. Jadi ibu harus mempersiapkan tensimeter di rumah, gitu ya, timbang berat badan sendiri,
catat kenaikan berat badannya, gitu ya, dan sebagainya. Jadi membaca dengan teliti informasi-informasi yang ada di buku KIA yang selama ini sebetulnya kalau dalam situasi non pandemi tidak pernah dibaca, gitu ya. Tapi karena ibu menjadi dokter untuk ibu sendiri ketika COVID-nya terkonfirmasi positif dan harus menjalani isolasi mandiri, ya apa boleh buat, gitu. Kunjungan rumah tidak bisa seintens kalau kita berhadapan dengan ibu hamil non-COVID. Ya. Dan yang paling penting kita sampaikan fenomena yang tetap aja sebelum pandemi juga begitu, sesudah pandemi apalagi ya, yaitu ibu hamil yang sebetulnya sehari-hari dia tinggal di kota lain, katakanlah Surabaya begitu ya, ketika melahirkan pulang ke Madiun, nah ini bahaya ini. Dulu sebelum pandemi ya kita hanya lost information aja. Bu, datanya ibu kan di Surabaya semua, kenapa tidak melahirkan di Surabaya, kenapa harus pulang ke Madiun? Lah saya tidak punya saudara di sana, Dok. Nah itu kalau sebelum pandemi. Nah kalau musim-musim pandemi gini, ibu pulangnya itu tanda tanya, membawa virus juga apa enggak ini ke Madiun. Nah ini menyebabkan Madiun tidak pernah bisa hijau ya. Hijau sebentar habis itu oranye gitu ya. Nah ini juga masalah ini. Kami sering mendapatkan ibu hamil dia tidak kemana-mana, tapi suaminya kerja di Sidoarjo misalkan begitu. Ini masalah untuk ibu hamil kita. Waktunya kurang 1 menit, Dr. Tauhid. Oke, terima kasih Dr. Pramana. Ini sudah slide terakhir saya kira ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, mohon maaf kalau kami meminta ibu-ibu hamil ini routinely tidak membeda-bedakan adalah bergejala atau tidak bergejala, maka Anda akan di-screen dengan apakah itu rapid atau PCR ya. Sebagai kesimpulan, hamil adalah kelompok rentan severe illness, saya setuju. Tapi bukan kelompok rentan being infected. Dia tidak ada bedanya dengan populasi normal ya. Severe illness pada ibu hamil didapat ketika dia juga punya komorbid, misalkan komorbid preeklamsia, obesitas, dan sebagainya. Sehingga ANC untuk men-screen apakah ibu hamil ini high risk preeklamsi, high obesity, dia punya obesity, ataukah dia misalkan placental disease yang lain, itu sangat penting justru untuk mengurangi severity illness bila terpaksa dia terinfeksi COVID. Saya kira itu, Dr. Pramana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Tauhid. Sebelum menginjak pada pembicara berikutnya, ini menarik juga COVID-19 pada anak-anak. Bagaimana sebetulnya COVID-19 pada anak-anak, karena relatif belum banyak dibahas. Nanti Dr. Noasih akan membahas. Kami atas nama alumni FK UNER 91 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara webinar ini bermanfaat. Salam sehat.